Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Septian Arison. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mengenai Artificial Neural Network. Ya, untuk tugasnya sendiri itu menjelaskan mengenai ANN untuk proses regresi dan juga klasifikasi menggunakan dua metode, yaitu menggunakan script dan juga menggunakan metode graphical user interface atau GUI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep ANN sendiri, yang merupakan sebuah mesin learning yang meniru cara kerja sistem saraf untuk mempelajari pola dan hubungan dalam data. Dan ini saya mengilustrasikan mengenai topologi atau dari cara kerja dari ANN sendiri. Misalnya kita ingin memprediksi bentuk dari input kotak segitiga dan bulat ini, kita proses melalui neuron-neuron yang merupakan struktur dari ANN yang kita prediksi sebagai output. Nah, sistem kerja ANN sendiri, neuron-neuron yang ada pada ANN itu terdiri dari beberapa layer. Yang pertama itu input layer. Ini variabel yang kita variasikan atau yang kita inputkan ke dalam ANN. Ada juga hidden layer dan juga output layer sebagai target atau hasil yang kita ingin prediksi dari variasi input layer. Nah, sebagai contoh, jika kita punya beberapa variasi input, misal kita punya data sebanyak 784 variasi, kita definisikan sebagai input layer. Selanjutnya, data-data ini kita proses ke dalam jaringan neuron, yang mana di setiap neuron ini atau garis-garis yang menghubungkan antara input dan juga hidden layer, ini dinamakan dengan neuron yang memiliki nilai bobot atau weight. Nah, nilai ini berfungsi untuk merubah nilai input ke nilai neuron yang ada di hidden layer, yaitu dengan menjumlahkan nilai perkalian input dan juga weight-nya di setiap hidden layer yang terhubung dengan inputnya. Dan pada hidden layer juga memiliki nilai bias yang nilai ini ditambahkan terhadap hasil penjumlahan perkalian dari input dan juga weight-nya. Nah, pada ANN juga terdapat activation function. Ini berfungsi untuk merubah nilai yang sebelumnya yang didapat dari hasil perkalian, penjumlahan dan perkalian input dan juga hidden layer. Ini yang sebelumnya berupa fungsi linear, kita rubah dengan activation function agar fungsi yang dihasilkan tidak linear. Terdapat beberapa activation function atau transfer function, mulai dari linear, log sigmoid, dan lain sebagainya. Dan persamaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dan pada activation function juga berfungsi untuk memilih neuron-neuron yang ingin diaktifkan untuk diproses ke layer berikutnya. Nah, untuk mentransfer nilai pada hidden layer pertama, untuk proses selanjutnya juga sama, itu dengan mengalihkan dengan nilai weight atau bobot, ditambahkan dengan biasnya, sampai kita mendapatkan nilai pada layer pada output. Ini merupakan hasil prediksi. Ini dinamakan dengan proses forward propagation. Yang dapat dilihat hasil prediksi yang pertama itu 0,5, yang kedua 0,4, dan yang ketiga 0,1. Ini selanjutnya kita bandingkan dengan nilai aktual yang kita punya. Untuk dibandingkan atau selisihnya itu dinamakan dengan error. Nah, nilai error ini sebagai evaluasi untuk kita mengadjust lagi weight dan biasnya. Dan untuk meningkatkan akurasi, dilakukan pengulangan terhadap adjusting terhadap weight dan bias. Ini dinamakan dengan back propagation untuk mengadjust nilai weight dan bias agar nilai output yang dihasilkan itu mendekati dengan hasil aktual. Nah,
Proses ini merupakan proses iterasi sampai mendapatkan nilai hasil yang diinginkan atau nilai optimal. Dan untuk proses iterasi ini terdapat beberapa metode atau algoritma. Yang pertama itu metode early stopping. Nah, pada metode ini data yang kita punya dibagi menjadi beberapa bagian, itu data untuk training set dan juga testing set. Dan untuk training set sendiri dibagi lagi itu untuk proses training dan juga validation. Nah, data pada training set ini digunakan sebagai proses latihan atau untuk mengejas nilai wake dan bias agar sama dilakukan sampai dia mendekati nilai yang diinginkan. Dan juga ada dilakukan pengujian terhadap data validation. Nah, proses iterasinya pada metode early stopping ini proses iterasi terus dilakukan jika nilai error terus mengecil, seperti lihat pada grafik berikut ini. Nilai error pada data training itu terus cenderung menurun, dan juga diuji pada data pada validation. Dan jika nilai error pada validation itu meningkat, maka proses iterasi akan dihentikan. Nah, pertanyaan kenapa kita tidak menghentikan proses iterasi di proses training? Kita melanjutkan proses iterasi karena nilai error di training cenderung terus menurun. Nah, ini perbandingannya. Jika kita menghentikan proses iterasi di titik A dan B, nah jika kita melanjutkan proses iterasi, maka kurva atau grafik regression dihasilkan. Ini seperti terlihat pada gambar, itu merupakan grafik berwarna hitam, dan hasilnya karena nilai errornya sangat kecil, maka grafiknya itu cenderung mengikuti data training. Nah, tapi kondisi aktualnya itu terlihat pada grafik berwarna biru. Jadi tidak begitu sesuai jika kita mencoba dengan data yang lainnya. Ini dinamakan dengan overfitting. Berbeda jika kita melakukan stop iterasi di titik A, dapat lihat pada grafik hasil grafik regresi yang dihasilkan itu grafik berwarna hitam ini cenderung lebih mirip dengan grafik aktualnya yang berwarna biru, meskipun grafik berwarna hitam ini tidak persis mengikuti titik-titik pada data training seperti yang terlihat pada ini. Nah, ini merupakan metode iterasi di early stopping. Nah, ini karena kita membagi data yang kita punya terhadap validation dan training testing, ini metode ini cocok untuk jika kita mempunyai data yang banyak atau data yang online atau terupdate terus. Karena ini lebih singkat, karena kita tidak harus melakukan iterasi sampai set epoch yang kita inputkan. Selanjutnya juga ada metode regularization. Ini metode yang mana kita melakukan pengadjustan terhadap wake dan bias, yang mana perubahannya itu kita menambahkan penalti atau constraint agar penambahan nilai wake atau pengurangannya tidak begitu signifikan. Jadi semakin iterasinya meningkat, perubahan nilai wake dan biasnya akan semakin perubahannya tidak terlalu besar, sehingga untuk menghindari overfitting. Nah, untuk proses iterasinya ini selesai jika kita iterasi yang dilakukan jika kita misalnya memasukkan epoch 1000, maka proses iterasinya berhenti di 1000. Berbeda dengan early stopping yang sebelum 1000 jika nilai error pada data validation-nya meningkat, dia akan menghentikan iterasi. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan dataset. Itu saya ambil dari website UCI. Nah, ini merupakan data terhadap analisis konsumsi energi dari bangunan, yang mana ini memvariasikan 8 variabel, mulai dari surface area, wall area, dan lain-lain. Dan untuk outputnya itu ada 2, itu heating load dan cooling load. Dan data ini didapat dari jurnal
dari paper ini yang diterbitkan oleh Energy and Building. Dan ini setelah saya ekstrak ke dalam Excel, dapat lihat pada tabel berikut ini. Kita memiliki 8 input dan juga 2 output. Total ada sebanyak 768 data. Oke, yang pertama kita coba untuk regresi dulu, kita menggunakan metode script. Langkah pertama yaitu kita menginputkan data yang di Excel ke dalam MATLAB. Itu menggunakan script yang seperti ini. Karena saya menggunakan MATLAB 2018, komen untuk input data itu readable dan nama Excel-nya dan juga nama sheet yang datanya, data 1. Selanjutnya kita bagi data yang kita punya itu kita definisikan mana input dan juga targetnya. Inputnya dari tabel 1 sampai 8 yang ini, dan juga outputnya dari 9 dan 10 yang ini. Nah, kita definisikan X itu sebagai input dan T sebagai target. Selanjutnya kita coba running. Nah, sehingga kita mendapat datanya dapat dilihat pada workspace di MATLAB. Ini untuk inputnya ada 8. Ini pada script sudah langsung ditranspose menggunakan komen ini, ketik. Dan ini untuk targetnya, ada 2 target. Oke, selanjutnya kita coba